Haleluya. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita hancurkan iblis dengan kuasa nama Yesus. Haleluya. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan penguasa di udara. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Come on. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan penguasa di udara. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Mari kenakanlah senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Kibarkan panji kemenanganmu. Kibarkan panji kemenanganmu. Haleluya. Saudara, ketemu lagi dalam acara buka-bukaan kali ini. Dan saya ditemani tamu yang istimewa, yang ahli okultisme, yaitu Bapak Pendeta Bebas Pinem. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Nah, saudara, banyak banget setelah kita buka mengenai okultisme, kemudian banyak sekali pertanyaan.
Tetapi sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan, saya tanyakan Pak Pinem ya. Sebelum nanti Pak Pinem menjawab, ada baiknya saya berikan sebuah penjelasan ya. Dari mana sih asal usul dari iblis tuh? Dari mana sih asal usul dari setan tuh? Saudara, kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 14, itu di ayat yang ke-12 dikatakan, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai engkau yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas pertemuan jauh di sebelah utara. Saudara, di ayat 14 dikatakan, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi sebenarnya setan itu awalnya adalah seorang malaikat ya. Iblis itu tadinya adalah malaikat yang sebenarnya dia adalah makhluk ciptaan Tuhan, tapi ingin menyamai yang maha tinggi. Nah, kata bintang timur atau Lucifer itu dipakai pertama kali di dalam ayat ini. Lalu kemudian ini adalah bagian karena dia ingin menyamai Tuhan, maka Tuhan melemparkan dia jatuh ke bumi. Nah saudara, itu sebabnya ada problem di bumi karena ada setan gitu. Ada setan dan sebutannya makin meluas kemana-mana ya toh. Ada wewe gombel, ada gondoruwo ya toh. Setan dan anak buahnya tentunya. Pada waktu dia diturunkan, dia menyeret sepertiga dari malaikat yang ada di surga. Wow, jumlahnya gak sedikit. Itu sebabnya anak-anak Tuhan mesti waspada dengan kuasa kegelapan, waspada dengan pekerjaan setan. Dan di dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa malaikat terang ini, malaikat yang tadinya malaikat terang jatuh atau dikenal dengan setan atau iblis, lalu kemudian dia ini nanti masuk melalui anak-anak Tuhan, masuk ke anak-anak Tuhan melalui apa? Malaikat terang. Kenapa dia disebut malaikat terang lagi? Menyerupai, supaya dia bisa mengganggu manusia dan seolah-olah dia bisa mempengaruhi manusia. Oke, sekarang saudara udah ngerti ya, begitu banyak setan penghulu dan antek-anteknya. Kalau saudara membaca Efesus pasal yang ke-6, jelas tuh ada penghulu, ya, ada roh jahat, ada penguasa. Jadi itu ada hierarkinya. Itu sebabnya kita mau menjawab semua pertanyaan dari netizen mengenai seputar okultisme ya. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman netizen online. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak mau tanya, kalau kita nonton bioskop, ada film horor yang tayang di bioskop yang begitu banyak ditonton oleh banyak orang dan masuk kategori film box office. Nah, sebagai orang Kristen, kita boleh nggak sih Pak ikut-ikutan nonton film horor itu? Nah, silakan Pak Binem. Wah, ini pertanyaan bagus sekali ya. Kadang-kadang mungkin filmnya viral begitu ya. Mungkin kita sebagai orang Kristen boleh kak kita nonton film horor. Artinya film yang menyeramkan dan menakutkan. Dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang menonton itu pasti ketakutan. Nah, sehingga ya kenapa ketakutan? Karena ada sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan spirit kita sehingga kita merasa takut. Nah, kalau waktu kita nonton saja kita takut, sebenarnya nggak perlu kita tonton. Itu sebenarnya dari segi kebaikan buat sendiri. Tetapi dari segi kerohanian sebenarnya kalau kita menonton gitu ya, sebenarnya kita sedang membuka celah menyetujui aktivitas daripada kuasa-kuasa kegelapan yang walaupun dimainkan dalam bentuk misalkan film gitu ya. Seperti firman Tuhan berkata di Efesus 4:27 dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi pada waktu kita menonton itu sebenarnya kita sedang memberikan
keleluasaan ataupun iblis untuk bisa mengintervensi kita. Nah, jadi bisa saya katakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan sebenarnya tidak pantas atau tidak baik kita menonton yang namanya film-film horor karena bisa membuat kita kena intervensi daripada kuasa-kuasa kegelapan. Nah, kira-kira begitu. Oke, jadi ini kesukaan anak-anak muda khususnya menonton film horor. Sekarang saya mau tambahkan sedikit gini. Saudara, itu kita tuh terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Saudara itu memasukkan semua data dari apa yang saudara lihat. Nah, kalau yang saudara lihat itu film horor yang menakutkan, panca indera saudara adalah yang mempengaruhi jiwa saudara adalah mata dan telinga. Begitu masuk di mata dan telinga, dia langsung diproses di bagian jiwa kita, ada pikiran, mempengaruhi perasaan saudara. Dan ingat, jiwa kita itu adalah media di dalam antara tubuh dan roh. Jadi karena dia ini media antara tubuh dan roh, apa yang terjadi? Kalau ada sesuatu yang menakutkan, yang menyeramkan, maka ini jiwa kita akan transfer kepada roh kita. Dan itu sebabnya pada waktu orang yang nonton horor biasanya sulit tidur. Kenapa? Dia di-remind lagi, diulang lagi. Nah, sekarang saya mau meneguhkan jawaban yang tadi Pak Binem ya. Anak Tuhan sih nggak boleh ya Pak nonton horor ya. Saya ini tadi firman ya yang dibacakan Pak Binem. Ini experience. Satu hari saya lagi melayani orang yang pelepasan, oke? Waktu saya doakan pelepasan, kemudian rohnya keluar. Saudara tahu nggak? Orang yang di sampingnya, jadi orang yang menemani orang yang pelayan pelepasan, tiba-tiba manifestasi dan matanya mendelik dan memanifestasikan film horor itu. Nah, saya tanya, kenapa kok ini kok memainkan horor? Lalu saya bilang temannya satu lagi, apakah dia orang ini suka nonton film horor? Dia bilang iya. Manifestasi saudara. Jadi kerjaan kita yang satu baru beres, ketambah lagi ada orang Kristen yang suka main horor, nonton film horor. Kita mesti harus berurusan dengan roh yang masuk di dalam dia, karena dia tidak menyadari bahwa film horor itu ada rohnya, ada spiritnya. Yes. Dan kita harus singkirkan. So that's why saya setuju dengan apa yang Pak Binem tadi sampaikan, bahwa anak Tuhan jangan nonton horor, film horor. Pertama, gak bisa tidur. 2, terbayang-bayang. 3, nanti kalau melewati gelap takut. 4, rohnya terganggu dan perlu pelayanan pelepasan. Nah, oke, jelas ya. Dan satu lagi mungkin ini Pak, yang mungkin bukan cuma film horor, Ya. game-game horor juga banyak sekali. Ya. Dan saya punya pengalaman ya, orang yang main game horor itu atau pelepasan sekali, luar biasa sekali manifestasinya Pak. Padahal itu game ya, game Pak. ya. Sebab di game itu banyak juga kuasa-kuasa kegelapan ditumpangkan di situ. Nah. Bahkan nama-nama iblis pun disamarkan di situ. Ya. Nah, itu yang perlu waspada, walaupun bukan hanya film horor, Ya. tetapi juga game-game yang Horor. ditumpangkan nama setan ada di sana. Ya. Gitu. Ya. That's good. Ya, oke. Sekarang kita berlanjut ke pertanyaan yang kedua. Pak, mau tanya. Kita tahu ada gangguan psikologis seperti skizofrenia. Dengan gejalanya halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Dan ada juga yang namanya serangan roh jahat atau kerasukan. Nah, karena modelnya sama-sama seperti tidak sadarkan diri dan bertindak secara abnormal, bagaimana kita ya Pak sebagai orang Kristen memberikan pertolongan kepada mereka yang mengalami hal tersebut? Karena sudah ditengking-tengking dalam nama Yesus, kok nggak lepas-lepas setan ya? Tidak tahunya dia mengalami skizofrenia dan begitu pun sebaliknya. Ya, silakan Pak Binem. Nah, sebenarnya kita harus bedakan mana serangan kuasa kegelapan sama gangguan kejiwaan. Nah, kalau skizofrenia tadi, seperti mungkin ada lagi yang gangguan mental lainnya, itu
itulah penyebabnya mungkin kimia otak yang tidak seimbang itu bisa menyebabkan seorang itu halusinasi ataupun bisa stres, depresi begitu ya. Tetapi kalau serangan kuasa kegelapan itu beda mungkin, tapi kadang-kadang di dalam gejalanya bisa sama. Nah tetapi bisa begini, seseorang mengalami gangguan kejiwaan gitu karena belum diselesaikan dengan baik, bisa jadi iblis juga ngambil kesempatan di situ, ngambil keuntungan. Nah sehingga saya sih lebih suka disebut penyelesaian itu total solusi. Artinya apa? Seorang yang mengalami gangguan kejiwaan ataupun gangguan mental ataupun skizofrenia salah satunya tadi ya, kita hardik setannya dulu. Nah, waktu dihardik setannya itu bukan menyembuhkan yang ini, tetapi minimal setannya tidak bercampur tangan lagi pada gangguan jiwa seseorang tersebut. Nah, sedangkan yang skizofrenia tadi atau gangguan mental tadi itulah ranahnya orang yang psikologi atau psikiater yang bisa mungkin memberikan obat-obatan sehingga bisa menolong dia untuk melakukan kesembuhan. Jadi walaupun tenggang-tengking karena memang dia ke hormon di otaknya yang lebih gangguan kimiawi yang terganggu, di tenggang-tengking tidak akan bisa sembuh. Nah, tapi saya percaya kalau kita doakan dalam nama Yesus tetap bisa melakukan kesembuhan. Jadi buat kita jangan sembarang tenggang-tengking. Kita bisa mungkin belajar juga ilmu dengan psikologi gitu sehingga kita memberikan pertolongan tepat buat teman-teman kita yang mengalami gangguan kejiwaan. Mungkin begitu. Pak Pinem pernah nggak ngalami seperti yang ditanya tadi, tengking tapi nggak, setannya nggak keluar gitu. Udah ditengking, kok ternyata setannya nggak keluar. Apa kita ini kurang sakti? Ya kan banyak juga tuh pertanyaan itu adalah mungkin mereka yang tanya ini adalah mungkin punya pengalaman pelayanan di mana dia tengkang-tengking udah doain orangnya wujudnya kayak kerasukan, itu ternyata schizofren gitu. Iya, seperti gitu Pak, kan roh depresi keluar, nggak ada roh depresi. Roh stres keluar, nggak ada. Tetapi ketika seseorang itu stres, depresi, saya percaya dia sedang buka pintu, iblisnya bisa masuk. Sehingga sebenarnya kita hardik setannya, tetapi yang depresinya, stresnya tetap ditangani. Kita perlu tangani. Saya dulu sebelum belajar juga begitu Pak, main tengking saja dulu. Roh stres keluar, roh depresi keluar. Loh, dia nggak punya roh apa-apa kok. Tetapi ya nggak salahnya kita usir setan yang yang masuk karena dia depresi. Kami hardik keluar dalam nama Yesus, itu setannya keluar. Tapi depresinya harus tetap kita tangani gitu, gitu ya. Pak. Saya punya pengalaman yang lucu juga ini. Saya ngerti pertanyaan ini orang pasti pernah ngalami. Dulu waktu saya masih muda kan pelayanan ini kan asik ya. Betul Pak. Waktu KKR nih ceritanya, saya selesai KKR ceritanya. Lalu kemudian kan biasa altar call toh. Betul Pak. Begitu waktu altar call, yang lain tumpang tangan, kerasukan, tengking, balik, tengking beres gitu. Ada satu yang sampai saya mau pulang, setannya nggak keluar. Jadi akhirnya saking dia nggak bisa nih si konselor nih, akhirnya dipanggil saya karena saya pembicaranya. Saya datang. Begitu saya lihat, tukang dalam nama Yesus, tengking. Saya pada waktu saya lihat, saya coba kalau saya tes eksperimen gini Pak. Kalau saya tengking, kalau itu setan, pasti bereaksi, pasti ya. Dalam nama Yesus, keluar. Menter, tenang, histeris, tetap histeris. Apa yang saya lakukan? Saya bangunin. Siapa yang namanya? Langsung tahu kan. Bangun. Langsung bangun Pak dia. Jadi dia itu ternyata bukan kerasukan. Dia histeris. Coba bangun. Saya bangunin. Sekarang kamu cerita. Kenapa kok kamu histeris sampai 3 jam? Lalu kemudian dia cerita. Saya terluka, sakit hati, diomelin mama. Saya luka sekali, hati saya sakit. Karena saya pacaran sama orang, saya dilukai juga. Akhirnya ceritalah.
akhirnya nggak perlu ditengking-tengking, cukup didengarkan persoalannya. Itu sebenarnya persoalan orang tuh kalau kejiwaannya lagi stres ya, lagi depresi, itu ekspresinya mirip dengan orang kerasukan. Gangguan kesehatan ya Pak. Iya. Nah ini orang yang biasa pelayanan pelepasan, tapi dia belum belajar tentang masalah jiwa. Iya. Dia pasti akan stres Pak ngelihat pelayanan ini. Tapi sebenarnya yang paling baik, kalau saran saya nih ya, Iya. dari netizen, saudara nomor 1 tengking dulu aja udah nggak apa-apa. Iya. Tengking, usir. Kalau sudah nggak bisa keluar, jangan-jangan. Nah yang kedua, saya punya pengalaman ini berulang kali. Iya. Jadi udah kita tengking-tengking ternyata enggak, bangunin nangis. Terus dia cerita dimarahin mamanya, setelah dimarahin mamanya langsung baik Pak. Sembuh ya Pak. Sembuh. Karena cukup didengarkan, Betul. lalu kemudian kita memberi perhatian, dan setelah beri perhatian ternyata dia bisa pulih. Karena dia merespon, tadi kan merespon firman, kamu Iya. harus mengampuni, kamu harus datang kepada Tuhan. Kalau kamu tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni. Sedangkan hatinya gondok Pak. Akhirnya histeris jadi seperti itu. Oke ya, netizen ngerti ya. Jadi kalau udah sampai kau tengking-tengking 3 jam, kamu jangan ragu, setan tuh memang suka mengelabui. Ya kamu sudah diberi kuasa, ya toh. Kuasa itu untuk menengking setan, jin, wewe gombel, kalajengking dan kawan-kawan mereka. Gak usah takut ya. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan yang ketiga, Pak mau tanya, kalau orang terlibat produksi acara horor ataupun acara paranormal, nah orang-orang yang dibalik produksi tersebut sebelum dan sesudah acara harus didoakan dan pelepasan nggak Pak? Karena banyak kejadian yang dimana ketempelan makhluk halus bahkan sampai kerasukan di dalam proses acara tersebut. Ya, silakan Pak Bina. Sebenarnya kadang-kadang sulit ya, karena itu bagian pekerjaan gitu ya. Tapi saya sih mungkin banyak pendapat ya. Ada yang berpendapat, oh kalau udah pekerjaan begitu, jangan, paling itu pekerjaan dia gitu. Kehidupannya dari situ. Nah, saya sih mungkin ada beberapa alternatif kita lakukan. Yang pertama, memang kita harus dulu bentengin hidup kita dulu, bentengin gitu ya. Waktu kita misalkan lagi syuting, produksi film-film horor dan segala macam tadi itu, kita bentengi diri kita dulu. Kita bentengi supaya kita nggak terserang oleh serangan balik. Namanya itu kan pencemaran. Jadi pencemaran itu sekalipun kita misalnya, ya kita tentu harus pakai benteng, pakai masker lah, gitu, masker rohani lah, kita pakai masker supaya kita nggak terserang kembali. Nah itu mungkin salah satu langkah kita, kalau memang itu bagian pekerjaan kita. Tetapi kalau memang kita bisa hindarkan, lebih baik dihindarkan sebenarnya. Jangan dilakukan. Iya, jangan kita kompromi gitu. Kalau kita kompromi, seperti kalian tadi, kalau misalkan lagi ada asap semua, bagaimanapun kita bikin tebalnya alat proteksi kita tetap terkena gitu. Jadi memang cara yang paling baik adalah lebih baik dihindarkan gitu. Begitu pendapat saya gitu ya. Bener Pak, kalau saya memilih yang ekstrim Pak. Ekstrim yang dihindarkan ya Pak. Iyalah. Iya. Kan kalau pekerjaan, kan kita bisa minta sama Tuhan. Betul. Ya misalnya contoh, kalau dia bagian media, terus kemudian suruh ngedit film porno. Betul juga. Coba, kan kita bisa pilih toh Pak. Betul. Iya kan? Betul. Kita kan nggak boleh, ya filmnya ini karena kerjaan saya. Ya anak Tuhan, bagaimanapun juga pasti roh percabulan, kecemaran, hawa nafsu itu mengganggu gitu. Nah kalau dia misalnya syuting bagian horor, ya kalau belum dapat pekerjaan sih ya tadi seperti Pak Pinem, ya udah dari awal doa, setelah kalau saran saya awal nggak usah doa, setelah kerja baru didoain supaya setannya pergi. Tapi itu menurut saya memang bukan total solution. Kan. Yang bagus adalah kita tidak terlibat. Langsung menghindar ya Pak ya. Langsung menghindar. Kita minta didoakan kerjaan Bang baru toh Pak. Ya. Saudara kalau gitu masukin aja mesbah doa waktu Pak Pinem mimpin itu minta kerjaan yang baru. Ya toh banyak editing media
rohani, film-film yang bagus kan banyak, ya toh, jangan horor, ya toh, jangan pornografi. Nah, saudara juga akan rusak. Secara kerohanian saudara juga akan mundur secara teratur. Kenapa? Karena saudara membuka celah. Jangan pernah membuka celah. Banyak celah yang saudara manusia itu bisa buka, dan saudara yang ambil keputusan celah itu dibuka atau celah itu ditutup. It depend on you. Ya. Jadi saudara pemegang. Kalau saya sih saya penganut Ekstrim aja Pak ya. Nah, lebih bagus begitu. Jadi kita nggak akan terkena pencemarannya gitu. Iya. Lebih bagus. Kalau saudara tanya saya penganut aliran ekstrim. Ekstrimnya gimana? Saya cari yang kudus lah. Saya nggak mau main-main. Tapi kalau nggak ada kerjaan gimana Pak? Berdoa. Pasti Tuhan buka kerjaan. Lapangan media banyak. Gereja butuh banyak anak media. Banyak volunteer, banyak full timer dibutuhkan sekarang hari-hari ini. Anak media sangat dibutuhkan di gereja-gereja Tuhan. Dan saya mau beritahu, banyak sekali gereja yang membutuhkan. Oleh karena itu, berdoa. Siapa tahu saudara memang gelisah supaya saudara bisa melayani Tuhan. Ya toh, dipanggil Tuhan bekerja sebagai staf di media. Begitu kira-kira ya. Ya, oke. Pertanyaan yang keempat. Pak, saya sudah percaya Yesus, tapi keluarga saya belum nih Pak. Nah, mereka ini menyuruh saya untuk sembahyang ke kakek nenek saya yang sudah meninggal untuk memohon berkah ataupun izin. Nah, kalau udah gitu gimana ya Pak? Saya harus ngapain? Ya Pak Binam, silakan. Sebenarnya itu mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi. Itu masalah kompromi sebenarnya. Ya. Saya kompromi. Saya beberapa kali ada orang yang harinya perlu saya apply pelepasan gitu ya. Kan ada yang beberapa agama tertentu kan ada yang Pak sembahyang kuburan. Dia orang Kristen. Saya sudah berdoa Pak gini-gini, pulang dari sana kerasukan. Jadi lebih baik sebenarnya kita berikan penjelasan kepada orang tua kita. Semua yang bertentangan dengan kebenaran firman sebenarnya harus kita hindarkan. Seperti apa tadi yang sembah nenek moyang, kan firman Tuhan bilang hanya Tuhan yang disembah, bukan orang-orang yang mati. Orang-orang mati sudah tidak bisa punya hubungan dengan apa-apa dengan kita. Jadi saran saya sebenarnya jangan lakukan. Hanya tinggal kita berikan pengertian buat orang tua kita supaya dia bisa memahami bahwa itu sudah tidak layak dilakukan. Nah, kira-kira begitu Pak. Ya. Sekarang saya ajak saudara membaca Keluaran pasal yang ke-20 ya, supaya kita bisa mengerti. Lalu Allah, Keluaran 20 ayat 1, 2, 3 ya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Janganlah ada padamu apa di situ? Allah lain, dia Allah lain, jangan ada padamu Allah lain. Wow, ini kan tegas banget. Jangan ada padamu Allah lain, dan jangan kamu membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Sekarang kita mesti membedakan begini. Tradisi itu seperti yang tadi itu ya, datang ke rumah leluhur itu tradisi. Tradisi itu di semua daerah ada. Di Batak ada ya. Ada Pak. Ulos. Ulos itu kan untuk menghargai orang gitu ya. Iya, ngasih sajen Pak. Jadi ada juga ya. Misalkan orang tua meninggal gitu ya, kemudian dia makan enak gitu, taruh dia selemari untuk opung gitu. Oh, ada juga ya. Ada Pak. Untuk opung gitu ya. Iya Pak. Orang Chinese juga punya ya model-model gitu. Orang-orang Jawa ada nggak? Ada juga. Ada. Semua tradisi ada. Nah sekarang saudara mesti memilah. Pak, boleh nggak tradisinya pakai keris kalau menikah? Ini saya bahas semua sekalian. Nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan akan serupa. Boleh nggak pakai keris di belakang?
boleh nggak injek telur di waktu pernikahan? Semua tradisi itu. Oke? Nah saya jawab gini, kita mesti bagi dua. Satu adalah tradisi yang tidak menggantikan Tuhan sebagai Allah. Tidak menggantikan Tuhan di dalam posisi itu. Ada tradisi yang bisa dilakukan apabila tradisi itu tidak mengganti Tuhan. Tapi kalau tradisi itu mengganti posisi Tuhan dalam hidupmu, so itu berbahaya. Contoh yang tadi langsung saya jawab. Kalau kamu minta restu kepada leluhur, sekarang saya tanya, leluhur itu orang udah mati. Yang di sana udah nggak ada leluhur. Alkitab tulis orang yang mati tempatnya ada dua, satu di Firdaus, satu di Hades. Kalau saudara dia percaya Tuhan Yesus, dia ada di Firdaus. Dan di kuburan itu siapa? Yang nggak ada siapa-siapa, yang ada cuma setan, jin, wewe gombel, gondoruo. So that's why ngapain kamu melakukan tradisi seperti itu, oke? Tapi kalau tradisinya, misalnya di Jawa ada nggak Pak? Waktu saya menikah, saya dulu disuruh gini Pak, mecahin telur Pak. Terus saya tanya dulu, kenapa saya harus mecahin telur? Ini karena leluhur bilang, kalau kamu injek telur, artinya nanti kamu akan, telurnya itu artinya bicara tentang kamu akan punya anak Pak. Kalau telurnya nggak dipecah, kamu mandul, nggak punya anak gitu. Terus saya tanya, emang yang bikin punya anak itu telur atau Tuhan? Nah mereka jawab, Tuhan. Yang ngapain percaya telur? Aku bilang gitu. Ya ngerti ya? Jadi kan buktinya punya anak juga kan Pak? Buktinya punya anak juga. Terus yang kedua, dia bilang gini, kamu nanti waktu jalan ya sama Ibu Flora gitu, jalan, nanti kamu harus diikat pakai itu, apa namanya, tali gitu, bukan tali, apa, selendang. Ya. Ya. Selendang itu tali. Terus saya tanya gini, apa gunanya selendang itu? Ini adalah warisan leluhur, ya. Dia bisa mempersatukan kamu. Sekarang saya tanya balik lagi. Untung saya punya orang tua, ya, tidak mengharuskan. Jadi terserah gitu ya. Karena saya udah tahu firman Tuhan, jadi saya jawab. Yang bisa mempersatukan saya dan Flora itu siapa? Lendang ini apa Tuhan? Nah mereka jawab, ya Tuhan. Nah ngapain kamu ngikat? Yang ngikat ini bukan lendang. Jadi yang membuat persatuan antara saya dan istri saya bukan selendang. Nah selendang ini kalau saya pakai, saya menggantikan Tuhan Iya. di dalam pernikahan saya. Nah ini saudara ya, netizen mesti ngerti benar. Kalau segala sesuatu ritual yang menggantikan Tuhan, nah buktinya saya udah menikah 35 tahun. Nggak pakai selendang saya. Nggak diikat pakai selendang, saya nggak mau lagi. Kenapa? Saya mau Tuhan. Hanya kasih Tuhan Yesus yang mempersatukan kita. Amen. Dan firman-Nya yang menjadikan keluarga kita kekal, ya, sampai maut memisahkan kita. Jadi saudara, sebenarnya ya kalau kita mau jujur, tradisi yang tidak menggantikan fungsi Tuhan silahkan. Contoh, dia minta, orang tua saya minta gini, kamu pakai baju tradisi Jawa ya. Saya bilang oke, nggak apa-apa. Pakai belangkon ya oke. Pakaian mah nggak apa-apa. Kalau saudara ragu-ragu ya, pakaiannya sebelum saudara pakai tumpang tangan dalam nama Yesus, bersih dari semua tradisi-tradisi yang melanggar firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Sudah. Pak, boleh nggak pakai keris? Kerisnya tumpang tangan dalam nama Yesus. Memang orang Jawa itu kalau nggak ada keris ya kayak hiasan aja. Ya taruh, nggak apa-apa. Saya juga dipasai keris. Saya tanya untuk apa? Ya ini pakaian perlengkapan. Oke, kalau perlengkapan, asal tidak mengganti Tuhan di dalam kehidupan kita, itu aman. Tapi kalau mengganti, jangan. Membawa sesajen, membawa apa itu, tanya kepada leluhur, tanya kepada arwah.
Nah, itu semua menggantikan Tuhan. Tanyanya Tuhan, jangan tanya ke kuburan. Oke? Cukup jelas ya. Kalau Pak Pinem nih banyak nih di Batak bikin sesajen segala. Di mana-mana ada, semua tradisi ada. Ya. Oke, pertanyaan yang kelima, Pak, kalau misalnya ada acara pernikahan secara outdoor di halaman terbuka, itu boleh panggil pawang hujan nggak sih Pak demi lancarnya acara? Karena nggak jarang Pak yang akhirnya nggak jadi hujan setelah panggil pawang hujan. Ini pertanyaan. Iya memang. Jadi sebenarnya kembali lagi kita percaya kepada Tuhan atau tidak. Gitu. Jadi kalau kita firman Tuhan berkata mengandalkan manusia kita terkutuk. Gitu. Apalagi kita tahu pawang itu pasti menggunakan kuasa kegelapan. Iya. Jadi kalau menurut saya atau sesuai dengan firman sebenarnya cukup andalkan Tuhan. Ya bukankah Tuhan yang punya kekuasaan untuk menurunkan dan tidak menurunkan hujan. Jadi sebenarnya ya kita berdoa saja kita kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk tidak menurunkan hujan selama acara resepsi pernikahan. Dan banyak saya lihat kesaksian gitu ya. Saya pernah dengar kesaksian seseorang itu bahwa di acara kantornya itu diadakan outdoor. Kemudian ya bosnya suruh panggil pawang tadi. Tapi anak Tuhan bilang, Pak saya berdoa Pak supaya jangan turun hujan Pak. Kamu tanggung jawab. Ini berat juga jawabannya. Pak pokoknya saya akan berdoa supaya Tuhan tidak menurunkan hujan. Dan benar saja bahwa hujan tidak turun. Wow. Jadi ya saran saya tetaplah andalkan Tuhan. Sebab kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan pawang, kita di hadapan Tuhan orang-orang yang terkutuk gitu. Ya udah begitu ya Pak. Atau lebih baik panggil Pak Pinem toh Pak. Sebenarnya masing-masing kan udah punya kekuatan. Kita punya Bapak kita, Tuhan kan Bapak kita. Jadi kita bisa ngomong, Tuhan ada pesta keluarga ini Tuhan, aku berdoa supaya tolong jangan turunkan hujan. Gitu. Pasti Tuhan jawab kok. Ini tergantung dari iman orang yang punya gawe. Sekarang gini, bukankah kita percaya bahwa Tuhan itu justru memberikan otoritas dan kuasa justru kepada manusia, bukan pada kuasa gelap. Kejadian 1 ayat 26. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata, bumi ini ada di dalam kuasanya manusia. Kan memang Alkitab tulis gitu, bukan orang lain di bawah kuasaan manusia. Bumi, termasuk hujan, termasuk banjir, termasuk segala sesuatu ada di dalam kuasa manusia. Jadi, sekarang saya tanya, saya balik. Saudara pernah nggak dengar cerita orang panggil pawang, terus kemudian tetap hujan? Ada nggak? Pak Pinem ada nggak? Ada Pak. Ada. Nggak ada jaminan, nggak ada jaminan. Ada jaminan. Kenapa saudara? Dengarkan ya. Saya berulang kali lihat ada orang pakai pawang dan tetap aja hujan. Kenapa? Ya karena kehendak Tuhan mau hujan gitu. Nah saudara, bukankah ada dalam Alkitab orang seperti Elia? Elia itu berkata kepada Tuhan, biar tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Dan tidak ada hujan. Kenapa engkau tidak memakai dasar firman Tuhan sebagai jalan hidup saudara? Kalau saya sih dari sejak muda, saya itu mempercayai Tuhan sebagai penguasa mutlak. Jadi kalau saudara mempercayai Tuhan, ya percaya gunakan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan gini, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu itu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya Jawa. Pak, itu kalau kamu terima Roh Kudus, kamu akan jadi orang sakti. Wah luar biasa ya Pak. Iya. Jadi sebenarnya saudara itu orang sakti. Amin. Kenapa mesti panggil pawang? Harusnya saudara lah yang keluar. Lebih sakti ya Pak ya? Lebih sakti daripada pawang. Nah bahasa Indonesia nggak terlalu ya. Dia bilang kamu akan menjadi saksi. Dalam bahasa Jawa, kamu
bakal nompo kasekten. Kasekten itu kamu akan menjadi sakti. Gitu saudara. Jadi ngapain panggil pawang? Saudara berkata, hai hujan. Kalau itu saudara butuhkan, saudara datang kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau menikah dan aku minta supaya tidak ada hujan. Dan saudara berkata kepada awan dan hujan, bisa nggak Pak saya perintahkan awan dan hujan? Bisa. Awan, hujan, jangan turun. Saya mau menikah. Menyingkir dulu ke laut. Saya mau menikah. Nanti kalau udah selesai, silakan hujan lagi. Bisa nggak Pak? Punya otoritas bisa nggak? Bisa. Ya. Bisa. Bisa sekali. Bahkan Yosua pernah dia waktu perang, dia berkata, hai matahari jangan bergerak. Matahari pun tidak bergerak, bayangkan saudara. Biasa ya Pak. Luar biasa. Kalau soal hujan, saya punya banyak sekali pengalaman. Kalau itu kebutuhan kita, ya Tuhan dengar Pak. Betul Pak. Tapi kalau memang tidak terlalu kebutuhan kita, ya ngapain juga kita minta hujan dihentikan. Ya hujan. Nanti Tuhan kalau menjawab semua doa kita untuk tidak ada hujan, kasihan petani dong saudara yang menantikan hujan. Jadi kalau yang betul-betul kamu perlu, ya Tuhan akan menjawab. Gitu. Gunakan otoritasmu ya. Jangan panggil pawang hujan. Saudara sudah sakti lebih daripada pawang hujan. Kalau nggak yakin panggil Pak Pinem. Panggil Pak Pinem, sama kata Pak Pinem. Kamu juga sudah terima Roh Kudus, kamu juga punya kuasa yang sama. Ya, oke, pertanyaan yang keenam. Pak, saya punya teman yang dia bersama orang tuanya tinggal di gereja. Mereka ditugaskan menjaga gereja dan sekalian tinggal di sana. Lalu Pak, teman saya suka bercerita kalau malam suka melihat penampakan makhluk halus di sekitar gereja dan bahkan di dalam gedung gereja juga. Pertanyaannya, apakah makhluk halus bisa berseliweran ya Pak di gereja? Saya mau tanya kembali nih. Kira-kira di rumah sakit banyak orang sehat atau orang sakit gitu ya? Pasti banyak orang sakit. Jadi sebenarnya gitu, setan itu di mana-mana juga ada. Bukan dia maha hadir. Tapi dia kan banyak gitu ya. Banyak seperti yang dikatakan bahwa sepertiga malaikat sorga itu ditarik ke bumi jadi roh jahat semua. Jadi bisa dikatakan di mana-mana dia ada. Jadi nggak heran di di gereja ya ada setannya. Ya tapi jangan digeneralisir bahwa semua setan ada di gereja ada setan, jangan begitu. Tapi kemungkinannya bisa ada setan. Buktinya gitu, lagi ibadah juga ada yang kehilangan setan. Berarti setannya juga gitu ya. Roh pencuri ya Pak itu. Roh pencuri namanya kan. Jadi bisa nggak ada? Ya bisa saja ada. Jadi nggak ada jaminan bahwa di gereja nggak ada setan. Buktinya ketika orang datang ke gereja. Nah di gereja ada juga ada manifestasi gitu. Berarti di gereja ada setan juga gitu. Jadi maksud saya bukan berarti gereja itu menjadi sangat kudus sehingga tidak ada kuasa gelapan tidak ada datang, enggak juga begitu. Bahkan kehadirat Tuhan sendiri waktu waktu setan mau mencobai daripada Ayub, setan juga datang kehadirat Tuhan izinkan gitu ya. Sehingga juga ada interaksi antara Tuhan dengan setan di hadirat Tuhan sendiri. Jadi ya nggak ada jaminan bahwa di gereja tidak ada setan begitu ya. Kira begitu. Ya benar. Setan ada di mana-mana. Nah, kalau gereja itu makin hari makin disucikan, makin dikuduskan karena orang, jadi bukan gedungnya. Sebenarnya itu setan itu takut dengan kehadiran Tuhan. Nah, siapa yang membawa Tuhan, itu yang menyebabkan setan lari, gitu. Saya pernah Pak, pembantu saya, padahal rumah saya kan udah didoain lah terus Pak. diurapi toh. Betul Pak. Saya sih nggak pernah lihat ada setan, ada jin atau apa. Tapi memang rumah saya itu dulu saya dapat diskon PPN 10%, diskon harga 10%, jadi 20% Pak. Gara-gara di situ ada ada pohon yang angker katanya. Ini kalau angker sekali.
Jadi siapa yang berani tinggal dibangunin rumah di situ, maka dapat diskon 20%. Waduh, saya bilang gini, saya bilang gitu. Nah, sewaktu saya doakan, penggala itu dibersihin, nggak ada yang berani nebang, Pak. Lalu saya tebang ya, jadi mereka nebang tapi saya nungguin. Lalu dibangun rumah. Waktu dibangun rumah, kan itu udah saya usir tuh. Si tukang-tukang itu suka ngelihat setan waktu bangun rumah. Saya bilang gini, Pak, setannya masih ada. Terus saya bilang nih, tenang, nanti kalau ada setan suruh ketemu saya. Saya bilang gitu. Lalu saya usir, saya lagi, urapi lagi rumah, doakan, tolak dalam nama Yesus. Udah pergi, selesailah rumah. Sekarang pembantu saya dasar orang ketakutan, lihat daun melambai itu loh Pak, daun pisang melambai. Pak, setan Pak. Jadi ada orang yang trauma dan itu Pak, bayangannya itu semua serba setan. Nah kemudian satu hari dia bilang, Pak, di kamar kita itu ada setan di kamarnya. Ya di kamar kamu tak yang ada setan. Kamar Bapak mah gak ada setannya. Saya bilang gitu. Itu cuma di kamar, tolong dong Pak doain. Jadi pembantu saya sekarang kalau ada setan kesempatan saya doain. Untuk dia makanya kamu tuh percaya Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya setan tuh ada di mana-mana. Even di rumah pendeta juga ada. Tetapi dengarkan. Kenapa kok ada? Karena dia ada tempat untuk nyusup. Ada celah. Coba semuanya kudus. Ya. Semua kudus. Bersih. Kudus, bersih. Buktinya setelah kita doakan dan dia saya ajarin kalau datang lagi usir dalam nama Yesus. Sekarang nggak ada lagi setan pergi. Nggak ada lagi setan datang. Saya untung. Saya gara-gara setan saya diuntungkan 20%, Pak. Jadi lumayan juga sebenarnya kalau ada rumah-rumah angker dijual murah, beli. Kita beli ya Pak? Beli. Undang Pak Pinem bersihin aja. Undang pendoa-pendoa, usir. Saudara sendiri dong lakukan praktek. Dan Tuhan akan menolong saudara. Semua setan, jin, wewe gombel, gondoruo, dan kawan-kawan mereka akan sirna ketika saudara usir. Karena kan Alkitab tulis, tunduklah kepada Allah, usir setan, maka dia akan lari. Jaminannya dia akan lari asal kamu tunduk kepada Allah. Karena setan takutnya kan sama Tuhan ya Pak. Betul Pak. Saya punya pengalaman satu Pak. Masalah rumah tadi ya. Jadi saya renovasi rumah dulu, kan saya pindah dulu Pak. Terus ada rumah di kompleks saya itu Pak. Saya nggak tahu bahwa tempat itu rumah angker Pak. Jadi kami pindah nginap di situ. Tenang-tenang aja Pak. Setelah kami selesai kontrak, baru cerita orang semua, Pak di situ Pak, tiap malam ada gending Jawa di atas Pak katanya. Nang nong nang nong nang nong nang nong nang nong. Tapi kita masuk ke dalam Pak, tidak ada nang nong Pak. Kenapa? Tergantung anak Tuhannya. Iya betul. Kalau kita kudus gitu ya, kita mengandalkan Tuhan. Ya sekali dari setannya pasti pergi gitu. Ya. Gitu Pak. Itu yang benar tuh. Jadi bukan masalahnya gereja, bukan itu. Siapa yang tinggal di gereja? Kalau ada orang di gereja tapi melakukan sesuatu yang tidak benar ya setan masuk. Itu sebabnya pentingnya kita hidup dalam kekudusan. Ya, baik, pertanyaan yang ketujuh, Pak, orang Kristen boleh percaya Feng Shui enggak? Contohnya, punya rumah di posisi yang berhadapan dengan jalan utama kiri kanan atau bisa dibilang tusuk sate. Katanya kan enggak mendatangkan hoki atau berkat ya Pak? Silakan Pak Pinem. Saya akan beli kalau harganya murah Pak. Kalau harganya mahal saya nggak mau beli Pak. Sebenarnya saya sih nggak terlalu belajar dengan Feng Shui ya Pak ya. Tetapi saya sih lebih yakin kepada Tuhan lah. Yakin kalau memang dia Feng Shui-nya nggak baik gitu ya. Feng Shui nggak baik. Tapi kalau harga murah, harganya misalkan sangat murah, saya pasti beli Pak. Walaupun katanya Feng Shui nggak bagus gitu ya, saya akan beli Pak. Jadi mungkin buat kita begini,
jadilah kita orang yang ngandalin Tuhan dalam segala hal. Jangan andalkan pendapat-pendapat manusia yang mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Bukankah firman Mazmur berkata, Allah ada di sekelilingku gitu. Di mana-mana Tuhan kita ada gitu. Sehingga di manapun kita berada, saya lebih percaya yang namanya apa kata Tuhan dari apa kata manusia. Nah, kalau perkataan manusia bisa buat kita gagal, tapi perkataan Tuhan perkataan Tuhan itu akan membuat kita berhasil. Jadi Bapak Ibu, mungkin ada yang takut kalau feng shui-nya jelek. Saya kira ambil sajalah, pasti Tuhan akan menolong kita, akan menjaga kita di tempat itu. Gini ya saudara ya, di dalam hidup ini ada pilihan saudara. Saudara hidup bisa pakai, jadi manusia tuh bisa punya pilihan hidup secara duniawi, ya toh Pak? Iya. Ada orang hidup secara manusiawi, tapi orang bisa hidup secara ilahi. Ya. Saudara tinggal pilih. Kalau saudara masih mengikuti cara-cara dunia, ya, pendapat-pendapat manusia, berarti manusiawi. Kalau saudara ikuti hukum dunia, ya cara hidup duniawi, ya saudara jadi duniawi. Kalau saran saya, kalau saudara pengen jadi Kristen sejati, Iya. firman Tuhan harus jadi patokan utama. Betul. Saya ini masuk golongan ekstrim. Jadi itu sebabnya kadang-kadang karena saya pernah susah ya, saya pernah miskin, saya juga pernah belajar kuasa gelap, terikat banyak kuasa gelap, saya pernah susah, jadi hidup susah itu saya pernah alami semua. Dan ketika saya mengambil keputusan untuk menjadikan Tuhan jadi Tuhan dan firman Tuhan jadi sandaran, hidup saya bahagia Pak. Itu sebabnya saya ngajarin jemaat itu kayak orang Kristen terlalu radikal. Tapi karena itu ya, saya mungkin saudara berkata ya, ada banyak hamba Tuhan yang bisa kompromi. Kalau saya enggak. Saya itu saklek firman Tuhan jadi andalan kita. Jadi kalau saudara bilang gini, tusuk sate, saudara rumah saya itu dari depan tusuk sate, belakang tusuk sate. Dua-duanya tusuk sate. Pertanyaannya, diberkati enggak? Ya kamu lihat hidup saya diberkati, bukan karena tusuk sate. Berkat Tuhan yang menjadikan kamu kaya, bukan Diberkati orang ya Pak ya. diberkati orangnya, diberkatilah orangnya, bukan rumahnya. Iya. Diberkati itu orangnya. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara tinggal di mana aja saudara juga diberkati Tuhan. Amin. Oke? Jadi bukan tusuk sate yang menentukan saudara diberkati. Bukan. Saudara melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan atau tidak. Kalau saudara melakukan prinsip firman Tuhan, saudara bakal diberkati Tuhan. Jadi bukan karena tusuk sate. Bukan. Dulu rumah saya nih dari depan, saya nggak tahu ya. Karena saya kan Pak Pinter melihat ya, saya Yeah. di segitiga kan. Orang bilang tusuk sate. Ya udah. Karena mobil kencang sih kan bisa kena sebenarnya Pak. Maksudnya Iya, sebenarnya. iya. Dan di belakang juga sama Pak. Oh, Kan gitu saya ya. beli tanah lagi yang di belakang tuh. Rumah di belakang itu juga pas saya di jalanan itu pas kena tanah kita. Jadi double tusuk sate. Tapi berkatnya melimpah. Tapi berkatnya melimpah. Jadi berkat tidak ditentukan tusuk sate. Betul, kan Pak. Itu pengalaman kita saudara. Iya. Tusuk sate, mau nggak tusuk sate, mau double sate. Tapi kalau sate enak, ya boleh dikasih Pak Pinem ya. Supaya tusuknya dibuang dan rumahnya diberkati kan gitu kira-kira. Ya, oke, pertanyaan yang terakhir yang ke-8. Pak, berita belakangan ini bilang bahwa kita akan masuk ke resesi ekonomi di tahun depan atau tahun 2023. Bahkan ada yang menjadi public figure maupun hamba Tuhan yang bilang sebelumnya di tahun ini. Seperti mereka meramalkan bahwa tahun depan akan terjadi resesi. Nah, saya mau tanya Pak, apa ya Pak bedanya ramalan, prediksi, dan nubuatan? Oke, silakan Pak Pinem. Jadi ramalan dan nubuatan itu dua hal yang berbeda, gitu ya. Dua hal yang berbeda antara ramalan dan nubuatan.
Kalau nubuatan itu adalah dari Tuhan. Seperti Yesus dinubuatkan di ribuan tahun yang lalu bahwa akan ada seorang yang lahir dari Nazaret gitu ya. Itu dibuatkan bahwa itu sudah terjadi dan pasti terjadi karena itu datang dari Tuhan. Nah, sementara ramalan itu bisa datang dari prediksi seseorang. Seseorang mungkin bisa prediksi dari kuasa kegelapan kah gitu ya, atau mungkin dia berdasarkan pengalaman masa lalunya sehingga dia meramalkan tahun sini akan terjadi gitu. Jadi firman Tuhan berkata bahwa hanya rancangan Tuhan yang berhasil. Rancangan manusia kan Tuhan gagalkan. Jadi sekalipun mungkin ada, tapi dari segi misalkan kadang-kadang seperti analisa ilmiah memprediksi bahwa tahun 2023 atau seterusnya akan terjadi masa krisis. Itu mungkin dari segi itu bukan ramalan sebenarnya. Itu adalah kajian berdasarkan data historis dan data yang sedang terjadi hari ini diperkirakan seperti ini gitu. Tapi itu bukan mutlak terjadi gitu. Tapi yang namanya kalau nubuatan itu sesuatu yang datang dari Tuhan. Nah, jadi sangat beda sekali ya. Beda juga dengan pendapat para ahli yang bisa memprediksi seperti ini karena kondisi seperti ini akan tahun 2023 akan makin kesulitan karena dia melihat data-data yang hari ini dan masa-masa yang lalu. Nah, itu hanya merupakan perkiraan saintifik ya. Jadi itu aja sebenarnya terjadi. Oke. Ini pertanyaan terakhir jadi saya mesti baca Alkitab ya. Mari baca Ulangan 13. Supaya saudara jelas apa itu ramalan, apa itu prediksi, apa itu nubuatan. Ayat pertama dikatakan apabila di tengah-tengah kamu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi, ini terjadi ya. Bahkan banyak ramalan yang enggak terjadi. Kalaupun terjadi, dan ia membujuk mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Dan dari kita, dan mari kita berbakti kepadanya. Tuhan bilang jelas, maka jangan engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu sedang mencobai kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu. Sekarang saya jawab satu-satu supaya saudara ngerti. Prediksi itu adalah hasil kajian saintifik. Tadi Pak Pinem sudah jelaskan. Prediksi ekonomi tahun depan pasti bermula dari persoalan semua prediksi yang terjadi dihitung dari apa yang terjadi tahun lalu dan tahun ini. Itu namanya prediksi, itu based on scientific. Kalau ramalan itu rata-rata berasal dari kuasa gelap. Oke? Tetapi kalau yang berasal dari Tuhan itu namanya nubuatan. Iya. Nah, Tuhan bilang, sekalipun nanti ada orang tadi Ulangan 13 yang menyebut dirinya nabi atau menyebut dirinya pemimpi, lalu dia mengeluarkan ramalan dan ramalan yang dia perkirakan itu terjadi. Maka orang mungkin berkata, oh dia nabi benar. Jangan-jangan itu bukan ramalan tapi nubuatan. Itu pun Tuhan masih peringatkan. Jadi ramalan bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau nubuatan pasti terjadi. Amin. Dan datangnya dari Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan berkata, kalau ada seorang yang dia tidak takut akan Tuhan, dan kemudian dia mengatakan sesuatu, dan itu terjadi, dan saudara dibujuk untuk mengikuti Allah lain atau kekuatan yang lain, Tuhan bilang jangan. Jangan ikuti. Itu sebabnya Alkitab ini jelas. Tuhan sebenarnya sedang menguji kamu. Apakah kamu mengandalkan Tuhan atau tidak. Nah, kadang-kadang kan kalau misalnya ramalan tidak terjadi itu nggak mungkin, dia tidak goyah Pak. Tapi kalau ramalan terjadi, itu yang mereka goyahkan Pak. Betul. Berarti ini benar nih. Nah, ya itu yang menggoyahkan iman kita.
Nah, saudara, kalau ini menurut firman ya, saudara kalau lihat ramalan terjadi, apalagi kalau tidak terjadi sekalipun, kalau saudara kemudian diajak untuk percaya selain Tuhan, jangan pernah lakukan. Jelas ya? Jadi kalau itu prediksi itu berdasarkan pengetahuan. Ramalan berdasarkan kuasa gelap. Nubuatan berdasarkan perintah Tuhan. Ada juga nabi yang pemimpi palsu juga ada. Nabi palsu juga ada. Itu adalah orang-orang yang bernubuat bukan datang dari Tuhan atau meramalkan sesuatu dan bisa terjadi. Ya, saya berdoa supaya saudara jadikan Tuhan menjadi satu-satunya kekuatan. Amin. Saudara, terakhir, hari-hari terakhir ada video yang viral, ya, yang interview antara Daniel dan Uas, dan akhirnya banyak menimbulkan pro and kontra. Dan saudara lihatlah video ini. Dari Tuhan Yesus. Yang kelima, ini mungkin sebuah kejutan kali ini. Ternyata gue juga setuju sama Uas soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke? Lu harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke? Ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan yang ini ruangan yang paling suci di situ. The Holy of the Holies. Ya, yang kadang-kadang kalau misalnya di perjanjian lama itu sering banget orang gak sengaja masuk, meninggal langsung. Kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar, dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernakel, di atasnya ada kayak malaikat cherubim. Dan habis itu malaikat cherubim itu ada dua, ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia ngelihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini? Mana? Dia nyari-nyari, gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Oke? Itu dia 5 hal yang gue setuju dengan Uas di pembicaraan kita. Kalau misalnya lu gak tahu apa yang gue lagi ngomongin, nonton di channel YouTube Daniel Mananta Network, nonton obrolan kita, dan kasih komentar juga ke kita ya. Tell me what you guys think. Gue di sini pengen ngasih tahu ke kalian bahwa inilah Indonesia.
inilah cara kita bertetangga. Mungkin kita nggak bisa memilih siapa tetangga kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita memperlakukan tetangga kita. So, guys, I hope you like our interview and keep be a blessing to other people and keep be a blessing to your neighbor. Bye. Nah, saudara, kita harus membedakan antara toleransi dan kepercayaan dan keyakinan kita. Saya mau kita harus bertoleransi kepada siapa saja. Orang yang berbeda pendapat pun nggak apa-apa, berbeda kepercayaan pun nggak masalah. Nggak masalah. Tidak harus disama-samakan dan tidak harus dibanding-bandingkan. Jadi saya mau memberikan statement ini. Kalau di dalam setiap tanda salib itu kemudian ada jin kafir, it's very dangerous. Justru kuasa salib itulah yang membuat penebusan dosa terjadi. Dan di atas kayu salib itulah keselamatan setiap orang percaya yang percaya kepada Yesus. Disitulah justru mujizat terjadi. Jadi justru karena di situ adalah pokok yang utama, maka banyak sekali penipuan-penipuan. Oh, bukan Yesus yang disalib dari sejak dulu. Sekarang berkata bahwa di dalam salib itu ada jin kafir. It's very dangerous. Tetapi kalau penjelasan Daniel, dia berkata kalau ada patung, ya patung lalu disembah, even termasuk patung salib, patung Yesus yang disembah, Alkitab sudah nulis dalam tadi Ulangan 20 ayat yang pertama, kedua, ketiga, jangan kamu membuat patung, lalu ayat 3-nya, dan kamu menyembahnya. Sebab ketika kamu menyembah, kamu bukan lagi menyembah kepada Tuhan. Jadi statement yang barusan, memang kalau ada patung dan disembah, ya ada unclean spirit, bisa. Tapi jangan merejus, jangan mengurangi kuasa salib Yesus. Saudara, anak-anak Tuhan mesti tidak boleh mendegradasi kebenaran hanya karena toleransi. Kita bisa menggunakan toleransi, kita bisa menerima perbedaan. It's okay. Tetapi kebenaran tidak boleh dikompromikan. Di dalam salib Yesus, di situ ada kemenangan. Di dalam salib Yesus, di situ justru ada keselamatan. Di dalam salib Yesus, di situ ada kesembuhan. Dan itu sebabnya, saudara, setan sudah berulang kali lewat apa saja, berulang kali mencoba untuk mengurangi, mereduce, bahkan meniadakan karya Yesus di atas kayu salib. Bahkan itu puncak daripada destiny, puncak daripada kemenangan kekristenan, puncak daripada bukti keselamatan, membayar darah Yesus, membayar dosa kita semua. Dan jangan sampai saudara tergoyah dengan opini pendapat orang lain. Mau yang mengejek silahkan, mau yang merejus silahkan. Saudara dan saya mesti tetap setia bahwa di atas kayu salib Yesus menyelamatkan kita. Di atas kayu salib kuasa penebusan dosa kita. Di atas kayu salib semua sakit dan penyakit, kutuk-kutuk dosa ditanggung dan dibereskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, saudara, akhir daripada sharing kita, Pak Pinem akan berdoa buat saudara semua supaya saudara yang ragu, saudara yang buka celah, hari ini buka hatimu. Pak Pinem akan berdoa. Silakan Pak Pinem. Kita berdoa sama-sama yuk. Bapak, terima kasih, kami bersyukur pada buat malam hari ini Tuhan. Kami sudah sharing dengan Pak Wiryo berkenaan dengan okultisme. Kami percaya para netizen akan diberkati lewat sharing kami malam hari ini. Tuhan. Dan akan berikan mereka kebenaran, dan Tuhan, kebenaran itu akan memerdekakan semua anak-anakmu semua. Sehingga mereka tidak lagi kena tipu daya si iblis, tidak lagi kompromi dengan dosa,
Bahkan aku berdoa malam hari ini Bapak, berikan keyakinan teguh buat setiap anak-anakmu Ya. untuk mengambil kebenaran, untuk tidak kompromi dan tidak mengambil jalan tengah dalam kehidupan. Ya. Sebab kebenaran hanya iya dan tidak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, setiap anak-anakmu Tuhan yang ragu-ragu, setiap anakmu yang membuka celah buat kuasa kegelapan, hari kami Ya. berdoa supaya Tuhan menolong mereka, Benar. meneguhkan hati mereka untuk tetap berpegang pada kebenaran Kristus. Bahkan aku berdoa malam hari setiap ikatan-ikatan dalam hidup anak-anakmu, ikatan ketakutan, ikatan-ikatan kuasa kegelapan apapun yang ada dalam hidup anak-anak Tuhan, saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, semuanya dilepaskan, semuanya dimerdekakan. Sebab firman-Mu berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Selama ada roh Allah dalam hidup anak-anakmu, maka hidup mereka merdeka, merdeka dari segala kuasa kegelapan, merdeka dari segala kutuk apapun yang ada di hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan umat-Mu dalam tangan-Mu, sebab di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di buka-bukaan pada episode berikutnya. Tuhan memberkati.